Oke, selamat berjumpa kembali di dalam kuliah kimia dasar. Nah, hari ini kita akan lanjutkan materi mengenai stoikiometri, khususnya kita akan membahas stoikiometri yang berkaitan dengan reaksi kimia. Nah, mengapa kita mempelajari stoikiometri ini? Karena harapannya nanti Anda dapat menerapkan konsep stoikiometri untuk menghitung perubahan komposisi dalam reaksi kimia. Selain itu juga diharapkan Anda akan menghitung komposisi spesies yang terlibat di dalam suatu reaksi kimia. Nah, di dalam lingkupan ini materi yang akan kita bahas itu mencakup 3 hal. Yang pertama adalah makna dari stoikiometri, kemudian reaksi kimia mencakup indikator reaksi, reaktan, dan produk, serta yang terakhir adalah bagaimana membuat suatu persamaan reaksi kimia. Nah, mari kita akan lihat apa sesungguhnya stoikiometri itu. Jadi pada dasarnya stoikiometri itu merupakan hubungan kuantitatif antara reaktan dan produk di dalam suatu reaksi kimia. Nah, untuk itu maka ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama mengenai massa reaktan dan produk, kemudian massa molekul relatif. Selanjutnya adalah bagaimana merubah massa menjadi mol, dan yang lebih penting adalah bagaimana memaknai koefisien reaksi. Dan jangan lupa ada satu hukum yang mutlak harus kita perhatikan, yaitu adalah hukum konversi massa. Nah, kembali ke pengertian mol. Saya kira Anda sudah tahu persis apa itu mol. Jadi pada dasarnya mol itu diperoleh karena didasarkan pada pembanding 12 gram karbon. Nah, ada makna lain yaitu tentang massa molar. Jadi ini mempunyai makna bahwa ada suatu atom yang memiliki massa dari 1 mol. Selanjutnya hal penting lainnya untuk memperoleh mol adalah mengenai massa molekul. Dan seperti telah saya sampaikan tadi, koefisien reaksi yang menunjukkan nilai perbandingan mol zat yang terlibat di dalam suatu reaksi. Sesungguhnya apa sih mol? Mirip seperti kalau Anda mendengar istilah lusin. Lah lusin itu kan punya makna 12, entah 12 buah dan sebagainya. Jadi kira-kira analogi dengan ini itulah pengertian mol. Tetapi bedanya apa? Nah, di dalam mol ini itu adalah ada suatu bilangan konversi yang melibatkan bilangan Avogadro yang nilainya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi kira-kira kalau misalkan saya punya 1 mol itu artinya ada 6,02 10 pangkat 23 partikel. Mari, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang stoikiometri, kita lihat dulu seperti apa reaksi kimia. Apa ciri-cirinya, apa yang terjadi dan apa yang mendasari. Yang pertama, kita lihat ciri-ciri dari suatu reaksi kimia. Maka, indikator terjadinya reaksi kimia diantaranya itu adalah terjadinya perubahan warna, kemudian adanya pembentukan gas, di samping itu juga kemungkinan pembentukan endapan, serta kemungkinan terjadinya pelepasan atau penyerapan panas. Nah, apa yang terjadi di dalam reaksi kimia? Tentunya itu melibatkan perubahan suatu reaktan menjadi produk. Tetapi kuncinya adalah harus membentuk senyawa yang berbeda. Nah, apa yang terjadi? Mengapa reaktan tadi bisa berubah bentuk menjadi produk? Hal ini disebabkan ikatan di dalam reaktan itu akan putus, kemudian membentuk ikatan baru di dalam suatu produk. Nah, jika tidak terjadi fenomena ini, maka tidak terjadi yang namanya reaksi kimia. Lalu hukum apa yang membatasi tentang perubahan reaktan menjadi produk? Yaitu hukum konversi massa. Nah, pada dasarnya meskipun ikatan itu putus dan terbentuk ikatan baru, tetapi atom itu tidak hilang, tetapi dia hanya mengalami penataan ulang. Nah, sehingga dampaknya apa? Maka massa total reaktan itu harus sama dengan massa total produk. Dengan demikian tentu saja jumlah atom unsur di dalam reaktan juga harus sama dengan jumlah atom unsur di dalam produk.
Nah, bagaimana cara kita menuliskan persamaan reaksi atau persamaan kimia? Tentunya itu melibatkan berbagai lambang kimia untuk menunjukkan apa yang terjadi saat reaksi kimia itu berlangsung. Nah, beberapa simbol di dalam persamaan itu ada positif, tanda panah, kemudian ada fasa, dan ada simbol-simbol lain yang kita akan pelajari bersama pada saat pembahasan berikut ini. Nah, mari kita mulai dengan contoh persamaan reaksi. Yang pertama adalah pembentukan gas amoniak yang berasal dari gas nitrogen dan gas hidrogen. Nah, Anda bisa lihat bahwa N2 dan H2 itu merupakan reaktan. Nah, sedangkan NH3 itu adalah produk. Nah, Anda lihat juga di situ ada beberapa angka. Yang pertama adalah angka 2 setelah atom nitrogen itu menunjukkan angka indeks. Selanjutnya yang kedua adalah angka 3 yang berada sebelum hidrogen, itu adalah merupakan koefisien reaksi. Nah, selanjutnya apa? Anda lihat ada bagian di antara kurung itu G, itu menunjukkan wujud zat. Nah, demikian reaksi ini ketiga-tiganya merupakan berwujud zat. Nah, bagaimana sekarang cara membaca persamaan ini? Ada berbagai cara, tetapi saya berikan 3 di antaranya. Yang pertama adalah secara mikroskopik, yaitu 1 molekul nitrogen ditambah 3 molekul hidrogen itu menjadi 2 molekul amoniak. Nah, cara membaca yang kedua melibatkan secara makroskopik yang sudah melibatkan mol, yaitu 1 mol nitrogen ditambah 3 mol hidrogen menjadi 2 mol amoniak. Nah, bagaimana kalau sekarang kita melibatkan massa? Maka akan sedikit berbeda karena 28 gram nitrogen ditambah 6 gram hidrogen itu menjadi 34 gram amoniak. Nah, khusus yang ketiga Anda bisa lihat bahwa disitulah letaknya hukum konfirmasi massa berlaku, karena baik reaktan maupun produk itu menghasilkan 34 gram massa. Nah, bagaimana sekarang cara kita merubah stoikiometri ini? Yaitu menggunakan metode mol. Dalam rangka apa? Dalam rangka mendapatkan dari massa menjadi mol, baik itu untuk reaktan maupun untuk produk. Apa yang perlu kita lakukan di dalam metode mol ini? Itu adalah yang pertama, Anda cermati betul. Yang pertama adalah tulis rumus kimia untuk semua reaktan dan produk tentunya dengan benar. Indeks konversi kemudian koefisien itu harus tepat. Kemudian setelah itu apa yang kita lakukan adalah setarakan reaksi kimia. Caranya bagaimana? Tentu saja dengan melihat jumlah unsur masing-masing. Kemudian setelah kita tahu massa zat yang diketahui umumnya adalah reaktan, maka rubah massa zat tadi dengan melibatkan massa molekul relatif menjadi mol. Nah, setelah Anda dapat koefisien-koefisien di dalam persamaan tadi, maka gunakan untuk menghitung jumlah mol yang tidak diketahui. Nah, biasanya ini adalah untuk produk. Nah, setelah konversi kuantitas tadi itu kita peroleh, maka kita menggunakan massa molar. Nah, setelah kita dapat keseluruhannya, untuk memastikan bahwa jawaban Anda masuk akal, maka koreksi kembali termasuk bentuk fisik atau wujud zat dari reaktan maupun produk. Nah, maka inilah jalan kita mendapatkan stoikiometri dalam suatu reaksi kimia. Belum selesai materi stoikiometri dalam reaksi ini karena masih ada materi lanjutan yang membahas tentang reaksi pembatas, yaitu suatu reaksi yang habis lebih dulu tetapi ada reaktan. Dari materi ini kita akan mendapatkan yang namanya yield atau produk akhir. Nah, demikian materi hari ini. Kita akan bertemu lagi di materi lanjutan untuk membahas reaksi pembatas.
Terima kasih. Selamat berlatih, banyak-banyak berlatih karena kuncinya adalah banyak latihan sehingga Anda dapat memahami dengan pasti tentang stoikiometri. Sampai bertemu pada kesempatan mendatang.